Reformasi. Deru perubahan menggema menggelora. Dan Bapak Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Pariwisata Kota Cirebon, yaitu Bapak Motif MPD dan Kepala UPTD Pengembangan Olahraga Sekolah, Ibu Lili Rosidah, dan rekan-rekan guru olahraga sebagai peserta sosialisasi olahraga tradisional. Untuk itu kan laporan dari kegiatan ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Pendidikan Kota Cirebon, terhormat Bapak Kabid Olahraga, Kabid Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemuda dan Olahraga, Pariwisata dan Olahraga, juga kepala UPTD Pendidikan atau yang mewakilinya, dan teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, dan salawat serta salam juga marilah senantiasa kita semoga tertujuan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama persahabatnya, keluarganya, hingga kepada kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang ada di Kota Cirebon, adapun biayanya dari anggaran APBD. Itu saja, berkenan kiranya Bapak memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Itu saja laporan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pemuda Olahraga, yang saya hormati Ibu Kepala UPTD Olahraga beserta jajaran, yang saya hormati kepada Ibu Guru Olahraga se-Kota Cirebon. Pertama dan utama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa pada pagi hari ini kita bersama-sama masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka sosialisasi olahraga tradisional yang harus disikapi oleh kita bersama. Mudah-mudahan semua itu menjadi perhatian dan sukses untuk kita bersama. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita umatnya sampai dengan akhir zaman. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, yang mengucapkan dan berterima maaf Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon pada kesempatan yang berbahagia ini tidak bisa hadir di tengah kita sebelum beliau yang berkaitan yang tidak bisa diwakilkan. Kemudian yang kedua, tentu kami Dinas Pendidikan Kota Cirebon sangat mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka
kegiatan olahraga tradisional yang sampai saat ini barangkali masih belum efektif dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya guru olahraga yang diaktualisasikan di sekolah masing-masing. Yang ada itu adalah kegiatan olahraga yang bersifat nasional yang ada itu, tetapi tradisional ini kurang kebiar gitu ya, kurang diaktualisasikan. Mungkin juga akibat pendanaan khusus untuk IPT dari 1,1 ya Pak, sedikit 1,1 M sampai menurun menjadi 4,5 ribu rupiah, juta rupiah. Berarti kan setengahnya tidak ada, setengahnya. Sehingga kegiatan-kegiatan olahraga itu bersemangat dalam rangka melaksanakan tugas, termasuk barangkali di dalamnya ada honor untuk para olahraga. Artinya apa yang harus dilakukan, bidang olahraga apa saja yang harus banyak dilatihkan, kemudian diimplementasikan di sekolah, termasuk umpamanya egrang, kemudian rempang sodor dan lain-lainnya ya. Ini harus Bapak Ibu sekalian. Sebab kalau bukan kita yang melestarikan event itu adalah event bagus, anggap saja adalah pensi, ya. Jadi pentas seni dan olahraga. Jadi jangan hanya seninya saja, sementara olahraganya dikesampingkan. Nah, harusnya pekan olahraga dan seni ini sama-sama melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru olahraga. Bapak Ibu yang kami hormati, memang sekarang guru olahraga ini kurang di sekolah ini. Tidak lengkap ya, tidak lengkap. Ada sekolah yang guru olahraganya masih penuh, ada yang kosong. Nah, Unpad, Bapak Ibu sekalian, sekarang membuka jurusan jasmani, ya, penjaskes. Jadi kalau yang belum S1 tolong dilanjutkan, ya. Kemudian mengajak kepada rekan-rekan guru yang belum sarjana dan belum mempunyai kompetensi di bidang itu, cobalah kita arahkan ke penjaskes supaya guru-guru olahraga ini di Kota Cirebon ini lengkap, ya, lengkap, dan mudah-mudahan cepat diangkat gitu menjadi PNS. Yang belum terangkat diangkat, yang belum diangkat di sekolah ya di rumah. Ya, jadi kita harus selalu berusaha dan berusaha. Sebab saya sendiri merasakan, Bapak Ibu sekalian, saya sendiri merasakan, saya pernah menjadi guru olahraga, guru BSGO. Jadi kebanyakan murid saya semua di sini. Ya. Kalau Bapak Ibu guru olahraga kemudian diacuhkan, dilecehkan, saya juga tidak terima kan gitu. Ya, sangat tidak terima. Karena gurunya sama aja karena melecehkan gurunya. Kan gitu ya. Jadi maka dari itu kekompakan kebersamaan dari guru-guru olahraga ini sangat diharapkan. Ya, kekompakan, harus kompak kita, sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan proporsional kita, kepribadian kita, kemudian jiwa sosial dan juga pedagogi kita. Jadi jangan berkesan bahwa panas di lapangan itu ya, tetapi kepribadian kita tetap harus dijunjung tinggi, santun, sopan santun, normanya, aturan-aturan di dalam pergaulan ini harus dilakukan oleh kita. Jangan sampai ada kesan bahwa guru olahraga arogan, guru olahraga tidak punya kompetensi. Nah, ini kadang-kadang menyakitkan hati saya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada
peluang juga untuk Bapak Ibu. Bulan Januari ini ada kekosongan kepala sekolah. Ya, saya nawarkan. Ya. Kan Bapak Ibu punya hak juga untuk jadi kepala sekolah. Ya tidak? Iya. Kenapa tidak? Jangan kalah dulu, supaya kompetensinya sama, pinternya sama. Ya. Kenapa tidak? Ada 2 calon kepala sekolah yang kosong. Mungkin nanti sebentar lagi kami akan merekrut calon kepala sekolah. Untuk tahun 2016 sampai semester terakhir itu ada 6 orang. Berarti kami harus mempersiapkan kalau misalnya 1 orang 2, jadi bukan 12 orang, minimal 20 orang. Ya benar itu namanya. Iya. Janganlah. Kita komunikasikan kalau ada permasalahan, diskusikan bersama dan cari solusi yang terbaik supaya bisa terselesaikan semua itu. Yang berbahagia ini, simaklah nanti dengan baik, aktualisasikan kegiatan olahraga tradisional. Dan terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah hari Senin tanggal 28 Desember tahun 2015. Kegiatan sosialisasi atau pelatihan olahraga tradisional untuk guru-guru olahraga sekota Cirebon dengan resmi saya buka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacakan oleh Bapak Suganti. Waktu dan tempat. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian, untuk mengawali daripada acara pelatihan olahraga tradisional khususnya guru SD sekota ini pada benar sambil mengadakan kedoaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa karimina wa tufina wa Muhammad wa sallim wa jawab barakatan kulli ta'ala wa sallallahu amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan masyinan na'im hamdan katsiran hamdan ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa sarabainan wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'alna wal balana wal ba'ala wa sya'ran wa musibah mutarifah wa zadai wa mihana wa dhahara bin haram wa batana min baladina hadha wa min baladina muslimina wa min kudir Rabbana wa lillahi sabaquna bil ibadina wa dzurriyyatina qurrata a'yun wa jannatan imama. Rabbana tolongna wa inna wa tarhamna kunana minal khairin. Allahumma ighfir lana wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saja bisa tradisional ya, bisa. Karena yang namanya tradisional bisa saja dari 11 olahraga tradisional kita bisa menciptakan, benar ya? Bisa menciptakan kreativitas lebih inovatif kita. Jadi jangan terpaku di monoton yang di dasar ini hanya 6 kategori ya. Jadi bisa saja nanti orang-orang propaganda larian itu kan bolak-balik bisa. Itu juga termasuk rekreasi karena bersifat hiburan. Kronologis tentang penganggaran, barangkali ini yang selalu kita gembor-gemborkan adalah anggaran. Ya. Jadi barangkali nanti saya mengharapkan dari guru-guru olahraga itu untuk pengurus olahraga di tingkat kota ya, tingkat kecamatan, sehingga nanti bisa mengajukan anggaran ke Dinas Pemuda Olahraga.
Dalam hal ini barangkali ke saya nanti lagi ya. Kalau Dinas Pemuda Olahraga ada anggaran, mungkin saja saya juga akan menyumbang. Tapi kalau Dinas Pemuda Olahraga tidak punya anggaran, minimal saya merekomendasi mendisposisi ke Formi untuk memberikan. Contoh begini, kemarin IPSI ada kegiatan ini ya, Konikap di ini. Ya. Anggarannya kan minim dari Konik dikasih minim. Dia mengajukan proposal ke Dinas Pemuda Olahraga kita tidak punya anggaran. Ya. Tapi saya disposisi ke Konik. Walaupun duitnya dari Konik, tetap Konik ini tambahan. Ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi ada stimulan dari Konik dikasih adanya 15 juta untuk kegiatan Konikap. Berhubung kurang, ya, IPSI mengajukan lagi ke Polhutbang permohonan bantuan anggaran. Ayo balik lagi. Yes lah. Lagi Pak prakteknya makan jam. Ya, ganti jaga. Ganti jaga. Ayo. Kayak gitu ya. Jadi kalau nggak boleh Bari kapur. Kapur itu banyu. Nah, kita kalau jaga itu ya nggak boleh karena udah bebas dari penjagaan. Ini Pak Ganteng, Pak Dadang, kita udah masuk ya. Kita di sini nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa tuh. Asal dekat sama ini juga nggak apa-apa. Kayak gitu ya, makanya kita koreksi sini Pak ya. Nggak apa-apa biar ada jadi Pak Dadang. Kalau kita. Nah, udah 5 aja. Ya udah pas. Yuk. 5 pas. Capinya dari sini nih Pak. Masuk Bu. Masukkan. Naik dulu. Mundur dulu. Mundur itu. Mundur ke rupanya. Ya. Siap. Ya. Naik kakinya 1. Siap. Ya. Ayo madu bulat tapi ada syuting gelopak langsung. Woi, lihat. Boleh nih. Ya, boleh. Pegang kayak gini. Ya, seperti ini boleh. Ini harusnya 5 orang. Bohongan, Pak. Bohongan.
Ya, kayak gitu boleh. Ya. Kalahin. Udah, gini. Keluar. Bilangnya bohong kan? Keluar deh. Matiin aja, matiin. Capek. Udah tadi buta keluar sengaja. Sekali lagi. Ya, ulangi. Tadi mencong itu. Bareng. Enggak usah keras-keras megangin. Ya, ada dorongnya kecet-kecet yang jadi damai. Keluar nih. Ini udah stop. Ini karena keluar lebih dari satu orang, dis. Gitu. Ya, kalau satu berapa? Enggak apa-apa, satu orang. Kalau dua dis, udah kalah yang namanya. Berarti tukar tempat. Sekarang gitu. Apa? Ya kalau apabila ada namanya Pak, istirahat dulu. Boleh, Pak. Boleh. Jangan kayak gini, Bu. Asal jangan begini ya, jaga ininya jangan begini. Ini nggak boleh. Yang jelas tidak boleh menahan dengan ini, Bu. Ini berbahaya sekarang. Banyak gasotnya. Menang. Oh, yang ini lemas sih. Pengen ini ganti lagi 2 orang, nggak boleh. Berikutnya nanti kalau babak selanjutnya dengan lawan yang lain. Nah seperti itu. Jadi dalam babak itu tidak boleh diganti, Bu ya. Babak 1 ya udah menang kalah itu. Babak kedua ya menang kalah itu. Tapi kalau lawannya ganti lagi boleh ganti ya awal lagi. Tapi dalam babak itu juga nggak boleh lawannya. Nah apabila terjadi draw 1-1 itu ditos kembali. Siapa yang menang menentukan tempat. Duduk jagongan. Ada lagi pertanyaan ya. Tidak mesti ganti ya. Pokoknya kalau yang tidak dijaga bebas ya udah 1. Ya. Kalau bisa, kalau umpamanya Bapak dan Ibu ada atletnya sebenarnya juri, kadang-kadang ada yang tidak juri pencatat. 1, masuk bilang ke juri pencatatnya. Gambarnya seperti itu. Ya untuk masuk karena atlet itu kalau kita maju seperti itu ya itu pengakuan kan bisa jajan karena cari keributan. Nah setelah ini kita mudah-mudahan nanti minta bantuan aja. Jagongan jurinya berapa Pak? Jagongan jurinya ada berapa Pak Dadang? Jagongan? Ya. Jagongan itu 4 Bu. Jadi pengawas, lintasan belakang, tengah sama itu. Ya. Belakang. Dibaca. Jadi dilampiri sih ya. Kenapa nggak dilampirin di Tadinya saya sendiri tadinya istilahnya memberikan anehnya saja. Terus saya lupa punya format untuk penilaian. Jadi carry yang Minta 30 aja. Ya sambil ukuran yang standar kemarin dilaksanakan itu yang jalan. Tapi kalau ukurannya yang itu lagi sudah diusulkan oleh saya, ini keluar aturan itu ukuran lapangan untuk ada. Jadi yang kecil jangkauannya ini gampang. Makan di sini aja lah.
sapa gembleng wadon sapa dempon wayang yen dilakon paka poset gaya aduh padan ramil gaya bapak sama gaya bapakku gaya-gaya. Dan akan ditutup oleh Bapak Kemal. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir mengikuti dengan sosialisasi olahraga tradisional. Tadi walaupun singkat waktunya, tapi mudah-mudahan saya percaya kecamatan lain yang ada di kota Cirebon ini, 5 kecamatan sudah mempelajari semuanya. Tinggal giliran aja nanti kalau Jumat. Sayangnya yang masih ada senam itu hanya di kecamatan mana aja? Saja Pak. Iya. Sambil minggu pertama di gugus senam. Iya. Itu. Dan tadi sudah dipaparkan oleh narasumber semuanya ini, baik Pak Dadang, Pak Opi dengan Pak Nana, semuanya. Yang ada perubahan itu adalah di dagongan saja, ya, yaitu Pak dorong-dorong bambu itu. Kalau dulunya pertama awal itu adalah tarik tambang diganti dengan dagongan. Itu pun semuanya dihitung adalah berat badan. Satu tim itu berat badan ditimbang jumlah keseluruhan. Kalau untuk SD 225 tapi maksimal 45 per orang. Yang tinggal bagus ya Pak ya kemarin, walaupun tidak mendapatkan kejuaraan tapi kita begitu mengirimkan pun kita sesederhana mungkin, karena yang tadinya hotel dan makan ditanggung oleh provinsi, ternyata kita cari sendiri sampai nginep di Wisma ya. Di Wisma Jalan Sunda. Mudah-mudahan di Sorda Provinsi tahun ini anggarannya banyak. Walaupun itu sih dengan PON, dari Kemenpora itu mungkin menyisikan lagi, jadi nanti ditanggung oleh provinsi lagi. Kita kebagian tanggal 28, rencananya tadinya tanggal 23 ya. Berhubung banyak permintaan yang walaupun yang libur itu hanya murid, guru itu harus hadir, tapi ada yang acara touring, ada apa, akhirnya baru terlaksana hari ini ya. Biar ini nggak apa-apa ya Pak Dedi, yang penting bisa inilah, kata pesen Pak Odik tadi itu, yang punya rumahnya 2 ya harus rajin bagi-bagi ininya. Dan sedianya tadi untuk 5 kecamatan ini, mohon maaf walaupun keterlambatan ini bukan dari pihak kami di pos. Kalau pulang pos sih sudah, dari percetakan Mas Juni sudah jadi, tinggal nanda tangannya ya satu-satu. Makanya nanti pakainya per cabur. Cabur ini dulu. Sebab mereka akan dicek. Sampai kemarin juga ada wacana yang hanya dapat itu piagam juara 1 dan 2. Nah, itu pun nanti belum ada final. Suaminya Bu Heri, Bu Heri, oleh utang, duitnya Bang Pasar. Saya nggak ada dengarnya, jadi keterlambatan apa itu ya. Itulah. Masih mending kita sekarang itu tambah puyeng Pak. PT Depor ditambah di pres, di sapi. Ya, iya gitu. Makanya ya mohon maaf, bukan di kendalanya bukan di sini, tapi distrik-nya yang kurang ngerti. Sebab menghadap wali kota ya bahasanya ada di distrik, anggarannya silakan baik-baik dengan distrik. Alhamdulillah bahwa kegiatan sosialisasi olahraga tradisional
tahun 2015 secara resmi kami tutup. Perubahan menggema menggelora sebagai tuntutan dan juga kebutuhan. Ini perubahan jadi kesepakatan di segala bidang dan sendi kehidupan. Marilah kita benahi pangkuan Ibu Pertiwi dari segala kotoran sampah pembangunan. Marilah kita mulai membersihkan jiwa ini dari ketidakjujuran dan kemunafikan. Kita bersatu dalam kata perubahan. Merubah kemapanan menuju perbaikan bagi bangsa. Janganlah perubahan menjadi kemunduran, salah kaprah. Cegahlah kerusuhan yang akan merugikan kita semua. Jangan tambah susah, jaga kesabaran, tegakkan keimanan, jaga persatuan, hindarkan perpecahan. Perubahan menggema menggelora sebagai tuntutan dan juga kebutuhan. Ini perubahan jadi kesepakatan di segala bidang dan sendi kehidupan. Marilah kita benahi pangkuan Ibu Pertiwi dari segala kotoran sampah pembangunan. Marilah kita mulai membersihkan jiwa ini dari ketidakjujuran dan kemunafikan.
laksanakan jalan berlembah larai dan likuan penuh duri meringan hidup memang penuh tantangan tetapi inilah suratan berlaku bagi tiap insan. Hidup adalah pengabdian kepada Tuhan. Pengabdian bersama keluarga. Di dalam negara ada pengabdian bersama warganya. Dalam pergaulan ada pengabdian di antara teman. Dalam beragama ada pengabdian hamba pada Tuhan. Sesama manusia ada kewajiban memberi dan menerima. Begitu dengan Allah kita berkaitan, pasti saling membutuhkan. Di dalam pengabdian ada pengorbanan, itu sanksi kehidupan. Agar tak sia-sia semua pengorbanan, lakukanlah pengabdianmu.